Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nisa Nurul Qoimah. NIM saya 04413321370038. Nah, di sini saya akan membahas atau meringkas materi yang saya sudah pelajari dari materi pendidikan agama Islam dari bab 1 sampai bab 4. Bab 1 yang berjudul At-Thoriq ila Ma'rifatullah, yang artinya jalan untuk mengenal Allah, yaitu melalui ayat-ayat Allah ada tiga macam. Yang pertama yaitu ayat kauliyah. Nah, ayat kuliah itu seperti apa sih? Itu seperti firman Allah, yaitu Al-Quran. Nah, Allah pun berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 16 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadhu aymanuhum junnatan fasaddu an sabilillahi falahum adzabun muhin. Yang artinya mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, maka bagi mereka azab yang menghinakan. Ayat-ayat yang kedua yaitu ayat kauniyah, alam semesta. Nah, alam semesta seperti gunung-gunung, matahari, bulan, gerhana matahari ataupun bulan. Dengan kita memikirkan alam semesta yang terbentang luas, seseorang dapat mengenal adanya Sang Pencipta. Nah, Allah pun berfirman dalam surat An-Naml ayat 61 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Amman ja'alal arda qararan wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'alaha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza ailahum ma'allahi bal aksaruhum la ya'lamun. Artinya, bukankah Dia Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan yang menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ayat Allah selanjutnya yaitu ayat-ayat Allah mujizat. Allah pun berfirman dalam surat An-Naml ayat 64 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi hadihi naqatullahi lakum ayah, yang artinya, dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Nah, mukjizat pun pernah mengislamkan para tukang sihir Fir'aun. Hanya saja sekarang ini mukjizat sudah tidak ada. Mungkin sebagai gantinya adalah kejadian luar biasa seperti karomah dan maunah yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Bab yang kedua yaitu al-mawani fi ma'rifatullah, yang artinya penghalang mengenal Allah. Nah, penghalang-penghalang itu berupa penyakit yang ada di dalam dirinya. Yang pertama yaitu penyakit al-kubru, yang artinya sombong. Nah, Allah pun berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina al-malaika aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwa kabiro. Artinya, dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang menurunkan kepada kita, atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Nah, sungguh mereka telah menyombongkan diri mereka dari benar-benar telah melampaui batas dan melakukan kezaliman. Penyakit yang ketiga yaitu az-zulmu, yang artinya zolim. Nah, Allah pun berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 29 yang berbunyi
Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaqul minhum inni ilahu min dunihi fadzalika nazzi jahannam kadzalika nazzil zalimin. Dan artinya, dan barang siapa di antara mereka berkata, sungguh aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Penyakit yang ketiga yaitu al-kizbu, yang artinya dusta. Allah pun berfirman dalam surat Al-Zumar ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ala illahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa dzikur kadzibun kufur. Sakit yang ketiga yaitu al-kizbu, yang artinya dusta. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ala lillahi dhinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna illallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Dan artinya, ingatlah hanya milik Allah agama yang murni dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang-orang yang sangat ingkar. Bab yang ketiga yang berjudul Al-Adillah ala Uzulullah, yang artinya bukti keberadaan Allah. Adanya alam semesta, matahari, bulan, siang, dan malam, gerhana matahari ataupun bulan merupakan kekuasaan dan bukti keberadaan Allah. Nah, Allah pun berfirman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altum man khalaqas samawati wal ardi was-sakharas samsa wal qamara la yaqulanna Allah fa'anna yufakum, yang artinya, dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab Allah. Maka mengapa mereka bisa berpaling dari kebenarannya? Dan bab yang keempat berjudul Tauhidullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita. Nah, tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, sebagai umat Muslim, kita wajib meyakini Tauhidullah. Tauhid berasal dari kata kerja wahada yuwahidu tauhidan. Tauhid merupakan dari kata kerja wahada, yang artinya menjadikan satu. Maka tauhidullah artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pun berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzina ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bihi minas samarati rizqan lakum
Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dihasilkan dengan hujan. Itulah buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.